Selamat pagi Bapak dan Ibu beserta PKP Angkatan Pertama tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk hari ketiga saya mengucapkan selamat bertemu pada Bapak dan Ibu pada kegiatan mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Di hari pertama kita bertemu ini adalah sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita memulai dengan pengenalan diri kita. Nah, ini saya perkenalkan diri saya sebelumnya. Singkat saja tentang diri saya, yaitu nama Nimade Karmiasih, SNM, NIP 19640808 198603 2027. Jabatan saya adalah Jaiswara Ahli Madya pada BPSDM Provinsi Papua. Nah, di hari ketiga ini Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan materi pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila, sebelumnya saya menyampaikan bahwa materi ini kita akan lalui selama 2 hari, mulai hari ini dengan besok karena jumlah jamnya ada 18 jam pelajaran, sehingga kita bertemu 2 hari. Nah, sebelum itu saya sampaikan dasar hukum daripada pelatihan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS dan Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2019 tentang PKP. Nah, mungkin istilah PKP ini masih asing bagi Bapak dan Ibu. PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu yang dulu namanya Diklat PIM tingkat 4. Nah, yang sekarang di mana materi kurikulum yang ada di PKP dengan Diklat PIM tingkat 4 yang lalu sangat berbeda, mengalami perubahan yang sangat signifikan. Seperti apa yang Bapak Ibu setelah kemarin diberikan kebijakan pengembangan kurikulum, pengembangan kediklatan oleh pembina kita dari LAN RI, kemarin sudah jelas disampaikan. Nah, kita sekarang lanjut dengan tadi dasar hukum sudah sampaikan, kita lanjut dengan kompetensi yang akan dibangun di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini, di mana kompetensi kepemimpinan yang melayani sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar pelayanan standar operasional prosedur, sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Nah, itu kompetensi yang ingin dibangun di dalam PKP ini adalah kepemimpinan melayani. Selama ini kita tahu bahwa kenapa harus kepemimpinan melayani. Selama ini pelayananlah yang menjadi tidak bagus dari kita selaku aparatur di lingkungan pemerintah kita, baik itu di pusat, di daerah. Pelayanan sangat kurang, penilaian publik bahwa pelayanan kita terhadap masyarakat sangat kurang, sehingga di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini yang ditekankan adalah kepemimpinan melayani yang berada di level eselon 4 atau di jabatan pengawas. Nah, sebelum itu kita akan melalui rencana pembelajaran
rencana pembelajaran yang akan kita lalui seperti ini. Alokasi waktunya 18 jam pelajaran. Ini deskripsi singkat dari mata pelatihan ini adalah membekali peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dan dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas dalam pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Itu deskripsi singkat daripada mata pelatihan ini. Kemudian hasil belajar yang diharapkan adalah untuk Bapak dan Ibu mampu menganalisis persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dan kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetensi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik. Itulah hasil belajar yang diharapkan dari PKP ini. Nah, rancang bangun pembelajaran mata pelatihan ini indikatornya menjelaskan persepsi publik, kemudian lingkup dan wujud cinta tanah air dan persepsi wawasan Nusantara, menjelaskan preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi, menganalisis aspirasi publik, kemudian menjelaskan penerapan kepemimpinan nilai dasar bela negara dalam konteks dan konflik kepentingan, menjelaskan penerapan wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Itu indikatornya secara hasil belajar secara rinci yang Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan ini. Ada 5 indikator hasil belajar daripada yang diharapkan dari Bapak dan Ibu. Nah, ini tahapan-tahapan materi yang akan kita lalui, di mana di mata pelatihan PKP ini ada 5 materi pokok, yaitu pertama, persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, yang terdiri dari 3 submateri pokok, yaitu pengertian persepsi publik, lingkup, wujud tanah air, wawasan Nusantara, dan kearifan lokal. Dan di mana metode pembelajaran yang akan kita ikuti selama 2 hari ini adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, curhat, kemudian diskusi kelompok. Dan mungkin nanti ya kita melihat perkembangan sampai besok bagaimana kita akan bisa menambahkan metode pembelajaran apa yang kita bisa lakukan. Nah, waktu pembelajaran untuk materi pokok 1 ini ada selama kurang lebih 4 jam pelajaran, atau di mana 1 jam pelajaran adalah 45 menit. Kemudian yang kedua, materi pokoknya adalah preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Di sini juga ada 3 submateri pokok: pengertian preferensi publik, tujuan negara sebagai amanat konstitusi, sistem pemerintahan Indonesia. Ini selama 3 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, aspirasi publik dalam prinsip sila-sila Pancasila. Ini ada 2 submateri pokok. Kita selama 3 jam pelajaran. Kemudian materi pokok keempat, penerapan kepemimpinan nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Ada 3 submateri pokok selama kurang lebih 4 JP kita akan bahas. Kemudian materi pokok terakhir yang kelima, yaitu penerapan wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Ada 3 submateri pokok juga, dan kita akan bahas selama kurang lebih 4 jam pelajaran, sehingga kita lakukan dengan banyak tanya jawab, kemudian diskusi, curah pendapat, itu kita akan lakukan sehingga Bapak Ibu nanti semua materi bisa dipahami dan dipahami dengan cepat, dengan baik dan cepat. Nah,
Kita lanjut kepada materi pokok pertama, yaitu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang tadi sudah kita sampaikan bahwa terdiri dari submateri ini, yaitu 1. Pengertian persepsi publik, lingkup dan wujud cinta tanah air, dan wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kemudian, kita masuk pada pengertian persepsi publik. Persepsi, pengertian persepsi itu merupakan tanggapan individu terhadap lingkungan sekitar. Persepsi timbul akibat adanya penangkapan indera-indera seseorang terhadap lingkungan sekitar. Persepsi membuat seseorang menginterpretasikan, mengorganisir atau mengelola serta menafsirkan berbagai hal yang ditangkap oleh indera seseorang. Persepsi melibatkan proses pemberian kesan dan tangkapan terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian, pengertian publik menurut Syafi'i dengan kawan-kawan tahun 1999 adalah sejumlah manusia memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Publik dimaknai pula sebagai masyarakat dalam arti sosiologis, di mana mereka tinggal dan hidup bersama, serta memiliki kesamaan pandangan, harapan, cita-cita bersama, dan diikat oleh nilai dan norma yang hidup di antara mereka. Itu pengertian publik menurut Syafi'i dengan kawan-kawannya. Jadi, persepsi publik merupakan proses bagaimana sekelompok masyarakat melihat, memandang dan menanggapi lingkungan sekitarnya melalui apa yang mereka tangkap dan terima oleh alat indera, sehingga dapat memberikan kesan dan penafsiran terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa dipahami apa itu persepsi publik? Saya kira ini Bapak Ibu bisa membaca lebih banyak nanti modul yang telah dibagikan oleh panitia, supaya lebih dapat dipahami lebih lanjut dengan contoh-contoh yang ada di modul. Nah, kita lanjut kepada submateri pokok yang kedua, yaitu lingkup dan wujud cinta tanah air. Lingkup dan wujud cinta tanah air. Nah, ini ada 10. Ada 10 item: menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan. Mungkin di antara Bapak dan Ibu masih ada yang bisa digali dari ini, bagaimana lingkup dan wujud cinta tanah air. Ya, seperti pengalaman, misalnya seperti pengalaman, kemudian hasil biasa membaca, Bapak Ibu membaca buku-buku tentang sejarah kita, tentang sejarah kepahlawanan kita, pahlawan-pahlawan kita. Itu bisa Bapak Ibu masukkan kembali, nanti kita diskusikan lagi. Silakan nanti kita bisa ditambahkan lagi selain yang ada di dalam materi ini, di slide ini. Kemudian wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Menurut Lemhanas dalam Setiawan 2017 mengartikan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Itu menurut Lemhanas. Sedangkan Rahyono dalam Pajarini 2014 menyebutkan bahwa kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Itu mengenai wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Nah, dari apa yang tadi saya sampaikan bahwa 3 submateri pokok dari materi pokok 1 tentang persepsi tentang bela negara ini, Bapak Ibu, mari kita lakukan evaluasi. Seperti tadi kita sampaikan bahwa kita melakukan diskusi untuk memahami sampai sejauh mana Bapak Ibu memahami materi daripada materi pokok 1 tentang persepsi publik.
mengenai persepsi publik ini. Silakan. Dan baiklah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perhatiannya, dan selamat berjumpa kembali besok. Selamat berjumpa kembali besok pada kegiatan yang lainnya. Selamat sore.